Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk mencari kebahagiaan. Begitupun, setiap orang memiliki bentuk kebahagiaannya masing-masing, meski terkadang, hal itu tak masuk akal bagi sebagian orang. Salah satu contoh kasus yang cukup ekstrim, ada di Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, yang merupakan dua negara tetangga di benua Afrika. Di negara tersebut, ada komunitas yang disebut Lasape. Komunitas ini terkenal karena gaya berpakaian mereka yang trendy. Tak jarang, mereka mengenakan busana rancangan desainer. Meski memakai pakaian mahal, mereka bukan orang kaya. Para anggota komunitas Lasape adalah kaum pekerja, ada yang supir taksi, petani, tukang kayu, dan lain sebagainya. Lasape adalah singkatan dari bahasa Prancis, Société des Ambianceurs et des Personnes Elegantes, atau yang dalam bahasa Inggris, diterjemahkan sebagai Society of Atmosphere Setters and Elegant People. Asal-usul Lasape diyakini bermula di awal abad ke-20 di masa penjajahan Belgia Prancis, di mana para budak Kongo bekerja untuk mendapatkan pakaian bekas. Di luar jam kerja, para pria Kongo mulai berpakaian seperti pria Prancis yang fashionable. Ditandai dengan pakaian warna-warni, sepatu mewah, aksesoris seperti topi boler, tongkat, dan kacamata hitam. Dengan mengenakan pakaian seperti itu, mereka merasa keren dan mendapatkan energi serta kegembiraan. Lasape sendiri adalah bentuk ekspresi sosial dari orang-orang yang pernah dijajah. Para anggota Lasape, yang disebut Sapeurs, menggunakan gerakan ini sebagai pelarian dari kesengsaraan mereka, yang kemudian menjadi inspirasi bagi komunitas lain. Prioritas mereka bukan kestabilan ekonomi, tapi tampil trendy, dan bisa menjadi trendsetter di komunitasnya. Para Sapeurs juga sering bertukar pakaian. Kalau ada satu orang memiliki dasi Chanel dan yang lain kemeja Dior, mereka dapat bertukar atau meminjam pakaian satu sama lain secara gratis. Bahkan, seorang Sapeurs rela menabung selama bertahun-tahun, demi mengumpulkan uang hingga $2.000, atau sekitar 28 juta rupiah, yang kemudian digunakan untuk membeli sebuah jas trendy rancangan desainer ternama. Anggota Lasape tak sudi pakai barang palsu. Dengan penghasilan yang pas-pasan, mereka menabung sedikit demi sedikit, sampai memiliki cukup uang untuk membeli setelan jas yang mereka idam-idamkan. Lasape menjadi gerakan yang terus berkembang, di mana para kaum muda menggunakan fashion sebagai cara untuk menavigasi perjalanan bangsa mereka, dari negara berkembang menjadi negara kosmopolitan yang penuh harapan di masa depan. Di sisi lain, para anggota Lasape mendapatkan sukacita sejati dari memamerkan pakaian mereka di jalanan Brazzaville, yang merupakan ibu kota negara dan pusat gerakan Lasape. Mereka berjalan menyusuri jalanan berdebu yang dilapisi rumah-rumah dari tanah liat, mereka menoleh dan berasa seperti raja. Dan tidak ada harga yang tidak akan mereka bayar untuk ini. Fenomena ini sendiri sudah terjadi sejak lama, dan terjadi pada kalangan yang begitu menggilai fashion. Mereka selalu mengenakan pakaian mahal, mewah dan berkelas agar terlihat seperti kaum burjois. Mereka bahkan rela mengutang, demi bisa dianggap sebagai kaum berstrata sosial tinggi. Mereka berada dalam persaingan yang konstan satu sama lain, dan berinvestasi dalam citra mereka lebih penting bagi mereka, daripada meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Di sisi lain, masyarakat Kongo yang tidak percaya Lasape, melihat gerakan tersebut sebagai obsesi yang membuat mereka ketagihan dan tidak bisa berhenti, meski merasa itu salah. Lasape sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Kongo, yang rela miskin, bahkan mati, hanya untuk mengenakan busana mahal dan gaya hidup mewah. Malnutrisi, kemiskinan internasional, konflik politik dan pembangunan ekonomi yang lamban, banyak yang memanfaatkan masalah yang ada, membuat fenomena Lasape menjadi viral. Seharusnya, Lasape tidak digunakan untuk mengangkat harga diri di atas penderitaan masyarakat. Solusi serta perubahan terbesar terjadi jika dilakukan oleh masyarakat Kongo dengan dukungan pemerintah,
agar lebih fokus untuk membantu memulihkan kemiskinan di tingkat internasional. Karena ini benar-benar akan mengangkat rakyat Kongo dari kemiskinan dan segala masalahnya. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Like dan subscribe jika kalian menyukainya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.